Selamat datang pada pembelajaran materi bangun datar. Pada materi ini kita akan belajar tentang 1. Sifat-sifat dasar bangun datar. 2. Melukis garis, sudut, dan bangun datar. 3. Transformasi bangun geometri. Sifat-sifat bangun datar, garis dan sudut. Jika kita mengatakan garis, yang dimaksud adalah garis lurus yang diperpanjang tak terhingga ke kedua arah. Untuk garis AB, bagian garis mulai dari A sampai B disebut ruas garis, segmen garis. AB, garis lurus yang diperpanjang ke arah B mulai dari titik A disebut sinar garis AB. Sudut pada gambar di atas dibentuk dari dua sinar garis OA dan OB yang memanjang mulai dari O. Dalam hal ini O disebut titik sudut. OA dan OB disebut sisi sudut. Untuk menyatakan sudut, kita menggunakan simbol sudut dan ditulis sudut AOB dibaca sudut AOB. Kita menulis sudut AOB untuk menyatakan ukuran sudut, misalnya sudut AOB 40 derajat. Catatan. Sudut AOB pada gambar di atas dapat ditulis sebagai sudut BOA dan dapat ditulis secara sederhana sebagai sudut O, atau kita juga dapat menggunakan sembarang simbol, misalnya sudut A. Tempat kedudukan relatif dua garis. Dua garis pada bidang datar, kedudukannya berpotongan atau tidak berpotongan. Jika sudut pada titik potong dua garis L dan M merupakan sudut siku-siku, maka kita katakan bahwa dua garis tersebut tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kita menggunakan simbol dan ditulis simbol seperti ini. Dibaca L tegak lurus M. Jika dua garis tegak lurus, maka dikatakan garis yang satu tegak lurus pada garis yang lain. Jika dua garis pada bidang tidak berpotongan, kita katakan bahwa garis L sejajar garis M. Kita menggunakan simbol L garis miring M, dibaca L sejajar M. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jarak pada gambar di atas, di antara garis-garis yang ditarik dari A ke B, segmen garis AB adalah yang terpendek. Di sini, panjang segmen garis AB adalah jarak dari A ke B. Kita dapat tuliskan jarak sebagai AB 4 cm untuk menunjukkan bahwa panjang segmen garis AB adalah 4 cm. Lingkaran, bagian dari keliling lingkaran disebut busur. Busur dengan titik-titik ujung A dan B disebut busur AB. Kita gunakan simbol untuk menyatakan panjang busur. Jika kita menyebutkan AB, biasanya yang dimaksud adalah busur yang lebih kecil. Segmen garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran disebut tali busur. Jika tali busur memiliki titik-titik ujung adalah A dan B, maka segmen garis disebut tali busur AB. Ketika lingkaran dan garis berpotongan di tepat satu titik, maka lingkaran dan garis bersinggungan. Titik persinggungan disebut titik singgung dan garis yang menyinggung lingkaran disebut garis singgung pada lingkaran. Penting untuk diingat, garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgung. Subbab 2 melukis garis, sudut, dan bangun datar. Dasar dalam melukis garis sumbu, dapat diperhatikan pada gambar berikut. Sifat-sifat garis berat tegak lurus, seperti ditunjukkan pada gambar di atas, jika P adalah titik pada garis sumbunya L dari segmen garis AB, maka L adalah sumbu simetri AB. Jadi APBP. Dengan perkataan lain, titik-titik pada garis sumbu dari AB mempunyai jarak yang sama dari titik-titik ujung AB. Di sisi lain, titik-titik yang berjarak sama dari titik-titik A dan B berada pada bisektor tegak lurus dari AB. Melukis garis tegak lurus, pertama buatlah garis yang tegak lurus pada garis L dan melalui titik P di luar L, gunakan fakta bahwa dua diagonal layang-layang saling tegak lurus. Seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan ini, jika kita melukis layang-layang P, A, Q, B menggunakan titik P, maka ambil dua titik A dan B pada L sebagai titik-titik sudut. Garis diagonal PQ akan tegak lurus pada L. Kemudian ikuti petunjuk selanjutnya.
Untuk prosesnya ambil sembarang titik A dan B, kemudian gambarlah lingkaran berpusat di A dengan jari-jari AP, gambarlah lingkaran berpusat di B dengan jari-jari BP, namai titik potong yang lain sebagai Q, tarik garis yang melalui P dan Q, melukis garis bagi. Pada gambar di sebelah kanan ini, sinar garis OR membagi sudut AOB menjadi dua sama besar. Dengan kata lain sudut AOR sama dengan sudut BOR sama dengan sudut AOB, sinar garis tersebut dinamakan garis bagi. Sifat-sifat garis bagi, titik-titik pada garis bagi adalah titik-titik yang memiliki jarak yang sama ke kedua sisi sudut. Di sisi lain, titik-titik yang berjarak sama ke kedua sisi sudut merupakan titik-titik pada garis bagi. Subbab 3 Transformasi bangun geometri. Transformasi dengan menggeser bangun geometri suatu arah tertentu sejauh suatu jarak tertentu disebut translasi. Dalam translasi, setiap titik pada bangun geometri ditransformasikan ke arah yang sama sejauh jarak yang sama. Jadi, pada contoh di samping, AD sejajar BE sejajar CF, dan AD sama dengan BE sama dengan CF. Catatan, AD sejajar BE sejajar CF menyatakan bahwa AD, BE, dan CF saling sejajar. Transformasi yang memutar sebuah bangun geometri sejauh sudut tertentu dengan suatu titik pusat disebut rotasi. Titik pusat tersebut disebut titik pusat rotasi. Pada rotasi, setiap titik pada bangun geometri diputar atau dirotasi sejauh sudut yang sama besarnya, jadi, pada contoh di atas, sudut AOD sama dengan sudut BOE sama dengan sudut COF sama dengan 90 derajat, dan OA sama dengan OD, OB sama dengan OE, OC sama dengan OF. Transformasi yang membalik bangun geometri menggunakan garis disebut pencerminan atau refleksi. Garis lipatan disebut sumbu pencerminan. Pada contoh di atas, ketika bangun geometri dicerminkan menggunakan garis L, maka segmen garis AG dan DG sama panjangnya. Akibatnya, L merupakan bisektor tegak lurus dari segmen garis AD. Jadi, L tegak lurus AD dan AG sama dengan DG. Terima kasih telah menyimak dan belajar materi bangun datar. Semangat terus dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.